Orang mikir itu kan ada 4 kategori. Ada mikir gaya dogmatis, ada mikir gaya skeptis, ada mikir gaya relatif, ada mikir gaya kebinekaan. Orang berpikir gaya dogmatis itu, bagi dia kebenaran cuma satu, objektif absolut. Aku yang benar, yang lain salah semua. Itu dogmatis. Ini dalam realitas hidup bareng-bareng yang macam-macam, hasilnya mesti konflik. Apa ndak boleh orang merasa benar? Boleh. Yang jadi sumber masalah apa? Absolutisme. Absolutisme itu pokoknya aku satu-satunya yang benar, berarti yang lain salah semua. Ini sumber konflik. Bedakan ya, orang meyakini kebenaran dengan meyakini dia satu-satunya yang paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Saya yakin benar dan saya yakin yang lain pasti salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke, cara berpikir saya pasti benar dan yang lain pasti salah, itu namanya dogmatisme. Padahal tadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan, ya kita memang macam-macam, tapi hakikatnya kita esensinya sama, esensinya satu. Itu dogmatisme. Yang kedua, skeptisisme. Kalau skeptisisme itu tidak meyakini kebenaran apapun. Semua kebenaran itu perlu diragukan. Kalau diskusi, tidak ada kesimpulannya. Kalau ada orang ngomong, terus kamu, alah itulah pendapatmu, nanti yang lain bisa beda loh. Jadi, tidak ada kebenaran yang pasti. Skeptis agak susah kita pakai sebagai pendirian. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu orang skeptis. Kira-kira kalau habis minum, kira-kira lega enggak ya? Enggak mesti juga. Ada orang minum ya tetap hausnya masih. Itu kan susah. Terus kamu mau minum ragu-ragu. Apa gunanya saya minum kalau enggak mesti? Itu kan skeptis. Susah loh kamu jadi orang skeptis total, itu susah. Pasti ada di titik-titik tertentu kamu mempercayai atau meyakini kebenaran tertentu. Kira-kira habis mandi seger enggak ya? Enggak mesti, tergantung. Kadang-kadang mandi bolak-balik juga masih bau. Kira-kira habis dandan lebih cakep enggak ya? Enggak mesti, apalagi itu. Mbok kamu dandan bolak-balik ya segitu, itu standarmu. Itu kan bikin orang enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau belajar kira-kira nilainya bagus, enggak, apalagi itu. Mbok kamu belajar kalau memang takdirnya jelek ya jelek nilainya. Nah, itu kan skeptis. Orang tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau tadi sangat yakin 100%, kalau ini skeptis. Ada lagi orang relativis. Relativis itu kebalikannya skeptis. Kalau skeptis ada banyak pandangan dan semuanya tidak pasti benar. Kalau relativis itu ada banyak pandangan yang masing-masing pandangan punya kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya benar. Nah, itu relativis. Ini juga tidak bisa, agak susah dijadikan pedoman praktis. Itu benar, ini benar, sana benar, ini maling benar, tidak maling juga benar. Itu susah, tergantung konteksnya. Itu relativis. Mukuli orang benar, tidak mukuli juga benar. Yo situasinya dulu. Itu relativis. Agak susah jadi pedoman. Nah, kalau kebinekaan
Itu ada aspek dogmatisnya, ada aspek skeptisnya, ada aspek relatifnya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap horizon sosial, horizon budaya memiliki kebenarannya masing-masing. Hanya saja karena kita hidup di wilayah yang sama, di teritori yang sama, kita perlu visi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Harus ada ikanya. Tidak bisa dibiarkan cair kayak relativis, atau dicurigai semua kayak skeptis, atau diambil satu, dianggap pasti benar, diklaim pasti benar kayak kelompok dogmatis. Masing-masing gagasan punya level kebenarannya sendiri. Cuma kita arahkan semuanya untuk visi kehidupan bersama. Itu nalar kebinekaan. Jadi orang Indonesia itu tidak boleh dogmatis, tidak boleh skeptis, tidak boleh relatif. Dia menerima pluralitas, menerima ada macam-macam, cuma yang macam-macam ini diolah untuk kepentingan bersama.